Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena berkat perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini. Semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Dan kami percaya kemenangan Tuhan persiapkan dan Tuhan berikan bagi kami pada hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, supaya kami semakin mengenal Engkau dan semakin mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 3-6. Tertulis demikian. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan takut akan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika hidup saudara terasa mundur, sebenarnya saudara sedang dipersiapkan untuk melesat maju. Seringkali kita punya fokus yang salah, dan itu harus dirombak oleh Tuhan, agar kita kembali kepada fokus yang benar. Perombakan itu terjadi dengan membuat kita seperti mundur. Bentuk kemunduran itu misalnya adalah kehilangan, mungkin itu kerugian, kegagalan, dan perkara-perkara yang kita anggap sebagai kehancuran, tidak tercapainya rencana, kebuntuan, dan sebagainya. Tapi semuanya itu sebenarnya sedang membentuk kita untuk menjadi seperti yang Tuhan ingini. Ia mau agar kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan dan pemahaman akan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita dapat belajar dari ayat-ayat hari ini, bagaimana Tuhan mengizinkan situasi yang nampak seperti kemunduran bagi bangsa Israel, supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan keinginan Tuhan atas mereka. Mereka dilatih untuk menjaga sikap hati dan ucapan mereka. Mereka diajar untuk bersyukur dan berharap kepada Tuhan, dan agar mereka melekat kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. 400 tahun perbudakan di Mesir telah membentuk pribadi bangsa ini, dan itu perlu diubahkan Tuhan dalam waktu 40 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau agar kita tidak goyah ketika mengalami kesukaran ataupun kemunduran, tapi sebaliknya agar kita menjadi semakin mengasihi Tuhan. Inilah kualitas rohani yang Tuhan inginkan dari kita. Bukan pribadi yang hanya mengasihi Tuhan ketika semua tersedia dan karena semua keadaan baik-baik saja. Tapi ketika tidak ada apa-apa, ketika ada pergumulan dan masalah, ketika dalam kekurangan dan situasi kemunduran, Tuhan mau agar kita tetap mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sepanjang perjalanan di padang gurun, Tuhan ingin umatnya mengenalnya secara pribadi. Kita seringkali teralihkan dengan berbagai perkara duniawi yang membuat kita kurang mengenal Tuhan. Atau kita mengenalnya hanya di permukaan saja. Tapi lewat perjalanan panas terik, situasi kering dan tantangan yang sulit di padang gurun, kita dapat mengenal bahwa Tuhan itu baik, tidak pernah meninggalkan kita, dan bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tuhan memelihara kehidupan umatnya secara jasmani dan juga rohani. Tuhan adalah Bapa yang baik, yang selalu memperhatikan dan memelihara kehidupan kita, anak-anaknya. Pelajaran lainnya yang ingin Tuhan berikan kepada kita,
melalui situasi yang nampak seperti kemunduran adalah agar kita semakin memahami arti kehidupan yang sebenarnya, bahwa hidup ini bukan hanya perkara lahiriah saja, tapi yang terutama adalah perkara yang rohani, dan bahwa kita bukan hidup hanya dari makanan jasmani, tapi kita perlu firman Tuhan dalam hidup kita untuk roh kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat-ayat yang seterusnya, kita akan mengerti bahwa Tuhan mempunyai tujuan yang baik bagi umat-Nya. Ia hendak membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan inilah yang juga dilakukan Tuhan kepada kita. Ia sedang menuntun kita masuk ke tanah perjanjian yang kekal, yang penuh dengan damai sejahtera dan kebahagiaan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, pahami setiap situasi kemunduran dalam hidup kita sebagai didikan Tuhan untuk membawa kita semakin maju secara rohani, menjadi seperti yang Tuhan inginkan, mengenal Dia lebih dalam, dan memahami kehidupan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus baik, Dia memelihara kita, selalu menyertai kita sampai kepada akhir zaman, dan akan membawa kita masuk ke rumah-Nya yang kekal. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Engkau mengajarkan kami untuk tetap setia kepadamu, melihat situasi kemunduran yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami sebagai didikan Tuhan, untuk mengajar kami menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan agar kami semakin mengenal Engkau ya Tuhan, lebih dalam lagi, serta supaya kami semakin memahami arti kehidupan ini dan mengerti perkara-perkara yang utama dalam hidup ini, yaitu perkara-perkara yang rohani. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami selalu, supaya kami senantiasa teguh dalam iman, bersyukur senantiasa dalam setiap keadaan, sabar dalam menanggung segala perkara, dan senantiasa berharap kepada Tuhan, hidup dalam sukacita dan damai sejahtera yang daripadamu. Kami percaya Tuhan Engkau punya rencana yang baik bagi kami, rencana damai sejahtera, rencana yang penuh dengan harapan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, tuntunan-Mu atas kami. Berkati kami dalam segala aktivitas kami, tugas pekerjaan dan pelayanan kami. Semua yang kami kerjakan, biarlah semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Sembuhkanlah ya Tuhan yang sedang mengalami sakit. Berikan kekuatan kepada yang lemah, dan nyatakanlah pertolongan-Mu kepada setiap mereka yang sedang mengalami masalah dan pergumulan dalam hidupnya. Kami percaya mujizat dan pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.